Oke, siapa yang dengar nggak berita gonjang-ganjing tentang tarif Trump? Dengar nggak? Kalian ngikutin nggak? Dengar, oke, ada yang dengar, ada yang enggak, ya. Terus ada yang dengar nggak? Yang paling anget terjadi kemarin di Rusia terjadi apa? Tsunami, yes. Terus sampai mengaruhi ke Amerika dan sekitarnya, ya. Semuanya itu sudah bersiap-siap, ya kan? Dan selain itu ada banyak-banyak hal lagi yang katanya gonjang-ganjing, ada another COVID-19, ya. Another COVID-19, apa different apa itu type of COVID-19 gitu katanya, ya kan. Ya mungkin itu sekarang sudah jadi apa namanya, apa itu bahasanya sudah jadi kayak flu biasa, ya kan, karena dia virusnya itu sudah beregenerate terus menerus jadi berubah. Nah, tahukah kalian bahwa Tuhan Yesus itu sudah memberitahukan kepada kita semuanya ini di Alkitab, kayak gitu. Kita baca sama-sama Lukas 21. Katakan amin kalau sudah sampai. Yo, dibuka Alkitabnya. Hari ini Cece gak akan lama, semoga. Oke, come on. Judulnya apa? Permulaan. Sudah selesai, amin. Judul perikopnya apa? Lukas 21. Apa? Yang keras dong. Axel mau jawab, apa yang keras Axel? Permulaan penderitaan. Itu permulaan penderitaan ini ngomong tentang apa masa-masa menjelang kedatangan Tuhan Yesus datangnya kedua kalinya. Dikatakan apa aja yang terjadi? Langsung aja Cece bacain. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, ayat 8. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Berarti ada apa? Nabi-nabi palsu yang bilang bahwa kalau kamu mau ke surga, kalau kamu mau selamat, kamu harus lewat aku gitu. Padahal di Yohanes 14 Tuhan Yesus sudah ngomong apa? Akulah, berikutnya apa lagi? Darah dan hidup, oke. Lalu berikutnya apa lagi? Apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Barusan juga terjadi peperangan, peperangan setelah Rusia, Ukraina. Setelah Rusia dan Ukraina, siapa lagi yang berperang? Thailand dan Kamboja, ya. Loh, kalian harus tahu berita dunia. Walaupun kalian masih SMP, early SMA, kalian harus tahu loh. Karena itu adalah tanda-tanda di mana Tuhan Yesus akan datang yang kedua kalinya. Kamu lihat itu ayat yang ke-10 di Alkitab. Lalu ayat yang ke-10. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Yang ke-11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Yaitu tadi. Tsunami itu karena adanya gempa bumi, jadi ada pergeseran palung laut di paling dalam, kedalaman laut, sehingga terjadi gempa dan kemudian ada tsunami, terjadi tsunami. Lalu ada apa lagi? Penyakit sampar dan kelaparan, tanda-tanda dahsyat, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda dahsyat dari langit.
Tetapi sebelum semuanya itu, ayat ke-12, kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah dan penjara-penjara. Kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelamu, pemkataanmu, sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu dan kaum keluargamu, dan akan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara mereka akan dibunuh. Nah, serem ya. Tapi kalian lihat ya, yang terjadi di Sumatera, yang gereja di itu anak kecil pun dibit, ya kan? Jadi kalian nggak usah kaget kayak gitu. Kita tetap harus berdoa buat mereka. Tapi ini tuh sudah tertulis di Alkitab, tanda-tanda akhir zaman. Ini akan terjadi dan akan dihadapi. Karena kalau nggak terjadi berarti firman Tuhan bohong. Firman Tuhan itu ya dan amin. Berarti apapun yang tertulis di sini itu nggak ada yang bohong satupun. Oke? Dan kamu, oke. Sampai mana tadi? Oke, ayat yang ke-17. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi, ayat 18 perhatikan, tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kata-kata ini kenapa pakai rambut? Kamu pernah tanya nggak pas baca tentang rambut? Kok mula penderitaan, tapi di ayat 18 Tuhan ngomong tentang rambut. Kok mak bedundung gitu ya bahasa Jawanya, ngomong tentang rambut. Apa simbol? Karena Alkitab tuh banyaknya tentang simbol. Sehelai rambut di kepalamu tidak akan hilang. Katanya apa maksudnya? Maksudnya adalah Tuhan menjamin perlindungan buat kita semua orang percaya. Amin. Amin. Katakan amin. Oke. Lalu yang ayat yang ke-19. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Ayo kita baca sama-sama. Ayat 19. 1, 2, 3. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Yes. Kata bertahan di dalam Yunani, kata-kata Yunani gini ya. Dalam bahasa Perjanjian Baru, ya. Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Oke? Bukan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu cuma di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru itu bahasa Yunani. Tentang Alkitab kita loh, seriusan. Kalau sama Sakir naik, ya kan? Yang sok tahu tentang Alkitab kita loh, seriusan. Kalau kamu nggak belajar, imanmu itu akan gampang digoyahkan. Karena kamu nggak belajar. Karena kamu nggak tahu gitu. Jadi Cece kasih tahu kamu, oke? Di dalam bahasa Yunaninya, ini itu kata bertahan di sini itu artinya kalau di bahasa Inggrisnya endurance. Kalau di Greek itu namanya hupomone. Ya, hupomone. Katakan. Ya. Kalau di bahasa Inggris itu dikatakan bukan pakai kata bertahan, tapi kalau you stand firm or you have the endurance. Tapi apa? Hupomone ini yang sesungguhnya. Hupomone itu adalah lebih dalam dari endurance. Has spiritual tenacity. Wow, what is spiritual tenacity? What is tenacity? Siapa? Deon? Mau bantu jawab? I know you know. No? Anyone? Tenacity? Ada yang tahu tentang tenacity?
No one? Oke. Tenacity itu adalah kegigihan. Katakan kegigihan. Katakan sama-sama. Yes, kegigihan. Kegigihan itu adalah lebih daripada endurance, ketahanan. Dan spiritual tenacity, kegigihan itu artinya apa? Tekad yang tidak tergoyahkan. Untuk mengejar pertumbuhan rohani dan untuk tetap teguh di dalam iman walaupun di tengah-tengah challenge, kesulitan, dan tantangan hidup. Oke? Di dunia sana boleh gonjang-ganjing. Tetapi you need to have that tenacity, kegigihan di dalam imanmu. Katakan, kamu harus punya kegigihan dalam imanmu. Kegigihan dalam iman itu maksudnya apa? Persistent commitment, komitmen yang teguh. Untuk punya kegigihan, kamu harus punya komitmen yang teguh untuk melakukan spiritual practice. Kedalaman apa? Untuk kamu bisa bertumbuh, tiap hari kamu harus mengerjakan proses. Prosesnya untuk kamu tuh bisa gigih. Ketika kamu sedang dilanda, misalnya papamu tiba-tiba di cut off dari kerjaannya. Terus kamu gak bisa sekolah, kesusahan bayar uang sekolah. Di tengah-tengah itu kamu nggak imanmu tuh nggak goyah. You have that tenacity sehingga kamu tetap bisa apa? Doa, baca firman, ya toh, mengatakan kepada situasimu bahwa kamu punya Tuhan yang hebat, kamu punya Tuhan yang besar, kamu punya Tuhan yang hidup. Firman Tuhan itu gunanya apa? Ketika kamu mengalami kesulitan-kesulitan hidup, ketika di tengah-tengah sana membuat kamu anxiety atau depressed, kamu tetap bisa berdiri pakai senjatamu yaitu firman Tuhan untuk berkata kepada situasimu. Amin. Amin. Ya, itu kegigihan. Kalau kamu berdoa, doamu belum dijawab Tuhan dan dijawab dengan perkataan tidak, artinya apa? Bukan Tuhan gak mau jawab doamu, tapi kamu sedang dimurnikan untuk kamu bisa dapat karakter apa? Kegigihan itu. Ayo kita buka sama-sama di Yakobus. Oke, bear with me please, habis ini aku selesai. Yakobus 1 ayat 3 sampai 4. Amin kalau sudah sampai. Katakan amin kalau sudah sampai. Amin. Siapa yang mau baca? Kata hupomone itu juga dipakai di dalam Yakobus ini. Kita baca ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ini tujuan tenacity. Kata hupomone tapi dalam bentuk yang lain. Oke? Ketekunan ini yang di sini itu pakai kata Yunani yang sama bilang kayak gitu.
Oke, jadi kamu harus punya kegigihan. Tuhan bilang kayak gitu. Oke, ngerti? Oke, pemain musik silakan maju ke depan.